Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat kembali bergabung dalam acara obrolan kehidupan talk show atau OK Talk Show. Kalau kita bicara tentang obrolan ya kesannya santai, tetapi pasti berisi. Kita rindu membahas firman Tuhan yang tetap mendarat dan aplikatif, tetapi didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan perkenalkan, yaitu Pendeta Mangapul Sagala. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Randy. Selamat malam semua saudara-saudara terkasih. Ya, waduh, Pak Mangapul ini cerah nih, dan malam ini kelihatannya gembira. Terima kasih. Baik, ya, malam ini kita akan berbincang-bincang, ya, dengan Pak Mangapul, tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu nih pembicaranya, ya. Jadi walaupun sudah terkenal Pak, tetapi malam ini saya wajib untuk memperkenalkan pembicara kita, narasumber kita pada malam hari ini, Pendeta Victor Mangapul Sagala. Saya baru tahu Pak, selama ini ada nama Victornya. Ya, Pendeta Mangapul Sagala mendapatkan gelar insinyur dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mendapatkan gelar MDiv dari Trinity Theological College Singapura, mendapatkan gelar MTH dari Trinity Theological College Singapura juga, dan mendapatkan gelar PhD Doctor of Theology dari Trinity Theological College. Juga mengikuti riset selama 6 bulan di Cambridge, Inggris. Ini luar biasa ya. Dan juga di Roma ya, betul ya? Betul, betul. Tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Pontificio Institutio Biblico, Gregorian University. Waduh, Gregorian University. Ya. Wah, itu universitas yang Bonafit nih Pak. Luar biasa, bisa ke sana. Dan disertasi doktoralnya tulis tentang The Glory of Jesus and the Gospel of John. Betul. Ya Pak Mangapul? Wah, luar biasa. Pada malam ini kita dapatkan narasumber yang tentu akan memberkati kita. Saat ini Pak Mangapul itu menjabat sebagai Ketua STT Trinity Parapat. Betul ya Pak? Waduh, saya baca CV-nya panjang tapi saya nggak membaca semuanya. Dan juga Pak Mangapul itu menulis 13 buku. Ya, jadi luar biasa, tentu jadi berkat bagi banyak ya orang. Wah, ini salah satunya. Kristus pasti datang. Betul ya. Wah, ini tema kita nanti minggu depan nih. Kita akan bicara ini. Dan beliau menciptakan lebih dari 20 lagu ya. Benar ya? Betul. Saya baca CV-nya luar biasa. Salah satu lagunya saya juga senang ya. Nanti nggak tahu Pak Mangapul itu siap atau tidak nyanyi lagu. Betul. Lihatlah ladang sudah menguning. Ya. Betul ya? Ya. Bisa nyanyi satu bait, ini satu baitnya Bang. Waduh, kita mau dengar suaranya. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Iya, ini aku utuslah. Utuslah, oh Tuhan. Luar biasa ya. Ini lagunya kalau suruh 20 lagu ditulisnya ya, lebih dari 20 lagu. Oke, saudara-saudara dimanapun kau berada, mari kita berikan aplaus kepada narasumber kita pada malam hari ini. Baik, dalam kesempatan ini kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudara untuk berpartisipasi dalam bentuk memberikan pertanyaan ya. Kita ada sesi Q&A. Tentu tidak semua pertanyaan bisa kami bahas, tapi kami berusaha maksimal
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menulis pertanyaannya di chatting YouTube GKBJ Kelapa Gading. Ya, baik, kita langsung ya. Oke, Mengapul, hari ini kita bahas satu tema tentang rapture mania, gitu ya, rapture mania. Temanya kita sengaja karena kita akan bicarakan tentang pengangkatan, ya. Left Behind itu adalah satu film thriller apokaliptik yang dibintangin oleh Nicolas Cage yang cukup banyak menarik perhatian kalangan Kristiani belakangan ini. Film ini diadopsi dari novel bestseller karangan dari Tim LaHaye dan Jerry Jenkins. Novel ini terjual sampai 65 juta eksemplar. Lalu kemudian film ini dipromosikan berdasarkan premis bahwa kebanyakan orang akan ditinggalkan di dunia ini dan orang percaya akan diangkat di surga, kurang lebih. Nah, kita bicara tentang rapture mania. Nah, bolehkah Pak Mangapu jelaskan apa itu rapture sebenarnya dalam pemahaman mereka? Silakan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Randy, juga semua saudara-saudaraku yang terkasih di GKBJ, ya, Kelapa Gading. Salam kangen, sudah lama tidak ketemu. Ya, jadi kalau rapture itu sebenarnya dengan sederhana bisa dikatakan pengangkatan, ya. Jadi ada beberapa ayat di Alkitab, nanti bisa kita lihat seperti 1 Tesalonika pasal 4, dikatakan di sana demikianlah kita dibawa ke udara. Nah, ayat seperti ini dijadikan menjadi satu doktrin. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, Pak Randy, sebenarnya secara teologi ya, ini sangat-sangat tidak punya dasar. Itulah sebabnya ini saya lihat yang seperti sebagaimana kita bicarakan tadi sebelum talk show ini. Inilah kekuatan sebuah iklan. Jadi ada satu kalimat berkata, katakanlah kebohongan itu berkali-kali, 1000 kali, maka pada waktunya dia akan berubah jadi kebenaran. Ya begitu ya, satu ungkapan yang sangat terkenal. Nah sebenarnya sama. Karena kalau kita studi teologi ya, sampai abad 19 gak pernah ada ajaran yang namanya pengangkatan itu. Nah, yang sangat menyedihkan sebenarnya adalah kalau kita baca rapture ini awalnya apa? Mimpi seorang anak gadis di Scotland, di Glasgow, di mana dia bermimpi dia ketika ada masa aniaya dia diangkat oleh dalam mimpi ini, diangkat ke awan-awan begitu. Nah perlahan-lahan ini dibawa. Nah ada istilah kan begini ya, maaf sama orang Amerika ya, katanya kan di Amerika ini semua ada emas, ada sampah. Nah saya kira sampah rapture ini adalah sampahnya yang dari Amerika. Karena apa? Seperti tadi Bapak katakan, J.N. Darby akhirnya mempopulerkan ini. J.N. Darby adalah satu pendeta dari sebuah gereja kecil. Ya, lalu kemudian J.N. Darby ini memperkenalkan kepada seorang penginjil terkenal abad lalu, D.L. Moody. Nah, D.L. Moody sebagaimana kita tahu kemudian dia memiliki sekolah teologi, Moody Bible Institute di Chicago. Nah, di Chicago. Saya bersyukur tahun lalu saya ke sana. Semangat misinya memang bagus. Nah, entah kenapa memang kan kita tahu Pak Moody secara teologis kan nggak kuat. Nah, jadi ini dibawa ke Chicago, ke Moody Bible Institute. Lalu kemudian sebagaimana Bapak katakan tadi, lalu masuk ke dalam thriller. Lalu ada orang penulis terkenal menyebarkan. Terus sampai kemudian menjadi memiliki dasar teologi ya, ketika ini dibawa ke DTS, Dallas Theological Seminary. Ya, di Dallas. Jadi dua tempat ini
Moody Bible Institute di Chicago, dan Dallas Theological Seminary. Ini sangat dikenal sebagai STT yang kuat akan paham dispensasional, yaitu pengajaran tentang pengangkatan. Tapi sekali lagi dasar teologianya justru tidak ada. Makanya Ben Witherington berkata, ada orang memiliki penemuan setelah studi yang mendalam Ibrani atau setelah studi mendalam Yunani. Tapi dalam hal ini nggak benar. Yang ada adalah orang bermimpi. McDonald itu di Chicago itu, ketika dia bermimpi pengangkatan tadi, akhirnya ini makin menyebar, sampai akhirnya sekarang oleh banyak orang dianut dan bolak-balik diajarkan. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, theologically speaking, ini mistaken. Ini adalah spekulasi di abad 19. Sebelum abad 19 nggak ada yang namanya rapture. Begitu, Pak. Iya. Tapi kalau kita perhatikan, Pak Mangapul, bahwa ini luar biasa seperti Bapak bilang. Dari abad 19 tidak ada, tapi abad 20, apalagi abad 21 ini kita masuki dengan berbagai kondisi ada, lalu kemudian orang kemudian terus memunculkan bicara tentang pengangkatan ini. Menurut Pak Mangapul, ya, kenapa ajaran rapture itu begitu menarik banyak orang sebenarnya? Jadi sebenarnya Pak ya, ini yang saya lihat kecenderungan manusia. Semua yang sifatnya sensasional, menarik, ya toh? Semua yang sifatnya spekulatif, menarik. Ini sifatnya manusia. Kalau Bapak Randy membuat eksposisi penggalian yang mendalam, belum tentu jemaat banyak yang suka. Tapi coba Pak Randy bercerita tentang mimpinya, penglihatannya, wah itu. Nah, apalagi Pak Randy, ini berkaitan dengan tidak ada penderitaan. Enak kan? Nah, kalau kita bicara, nanti kita orang Kristen akan ada perang Armageddon, akan ada aniaya, siapa yang tidak memakai tanda 666, mereka akan dihabisi, disiksa, begitu kan? Nah, lalu kemudian datang pengajaran bahwa tapi ini kita nanti orang percaya akan diangkat ke awan-awan. Di sana kita selama 7 tahun, lalu kemudian baru kita nanti turun bersama Yesus Kristus, lalu kemudian mendirikan 1000 tahun. Siapa yang tidak suka? Jadi sepertinya ini cocok dengan teologi kenikmatan, teologi sukses, teologi kemakmuran. Menurut saya kayaknya ada begitu. Oh, oke. Tapi begini, Bang, saya coba dari sudut pandang mereka ya. Kan tadi Pak Mangapul bilang tidak ada dasar. Lalu kemudian orang-orang ini mengklaim, seperti tadi Pak Mangapul juga ada sebutkan beberapa ayat yang mereka ambil. Misalnya kita mulai dari Injil. Ya, ada Injil 24 gitu ya. Ayat 40, 42, Injil Lukas 17 ya. Ayat yang 34, 36. Mereka bilang ini ada nih, coba. Nih, misalnya saya bacakan Lukas pasal 17 ayat 34, 35, 36. Mereka bilang gini, ini firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi Pak Mangapul misalnya nih, saya lagi tidur tiba-tiba nih, tiba-tiba saya lihat istri saya hilang, Pak, tinggalnya. Cuman batu tidurnya begitu. Kemana? Sudah diangkat. Jadi ini kan ada teksnya begitu, Pak. Iya. Gimana menurut Pak Mangapul ayat-ayat ini? Bapak pernah dengar Alkitabnya orang dispensasional, bukan apa, Skotio? Dan mereka punya Alkitab. Jadi selain percetakan, mereka punya Alkitab sendiri. Nah, itu Alkitabnya itu pun edisi mereka dibikin juga judul-judulnya. Misalnya yang Lukas ini dikasih judul dengan Jesus Predict for the Rapture.
Lalu ada catatan-catatan kaki. Nah, ini Alkitab ini, versi dispensasional ini, kemudian nanti dijual di toko, dibeli orang kaum awam. Nah, setelah kaum awam dengan tulus membeli dan membaca, apa yang mereka bilang? Ini di Alkitab ada, ini di Alkitab. Nah, sampai sekarang kan banyak kita mendengar kaum awam berkata, ini ada di Alkitab. Nah, puji Tuhan, misalnya GKBJ, berkali-kali saya berkata, jemaat GKBJ bersyukur memiliki pendeta seperti Bapak, juga pengkhotbah-pengkhotbah yang bertanggung jawab. Sehingga dasar Alkitabnya selalu ada. Jadi misalnya ini ada di Alkitab, tunggu dulu Alkitab apa? Itu dong. Jadi karena dibikin judul-judul, Yesus menubuatkan tentang pengangkatan, padahal sebenarnya bukan demikian. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak ada dasar teologi untuk pengangkatan. Malah itu dimulai dari sebuah mimpi. Masih ingat tadi Pak ya saya katakan ya? Itu dimulai dari sebuah mimpi seorang gadis muda yang dia diangkat, terhindar dari aniaya, bernama McDonald itu. Kemudian ini diteologikalisasikan. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita berkata misalnya teks yang barusan itu, satu orang dibawa, satu orang ditinggal, jangan lupa itu sebenarnya Tuhan bicara soal pemisahan, bukan? Tuhan bicara soal pemisahan. Pada waktu itu akan terjadi pemisahan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Itu sebabnya kalau kita lihat lukisannya, ada orang lagi di tempat tidur, berarti apa? Dunia lagi malam, bukan? Atau ada orang lagi bekerja batu kilangan, lagi menggiling, berarti dunia lagi siang. Karena Tuhan Yesus datang, pernah saya tanya, Yesus datang malam atau siang? Ada yang berkata malam, ada yang berkata siang. Loh, jangan katakan malam atau siang. Karena apa? Sekarang malam di sini, di New York, di Amerika kan siang. Pagi kan sekarang di Amerika. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang at one moment, maka ada dunia malam di mana mungkin mereka lagi tidur, maka pemisahan terjadi. Yang percaya mengalami keselamatan, yang tidak percaya akan dihukum. Atau mereka yang lagi bekerja, ya, waktu Tuhan Yesus datang, maka yang percaya mengalami keselamatan, yang tidak percaya akan dibawa untuk dihukum, dianiaya. Nah, penghukuman, nah ini dia. Jadi bagi saya, ketika pertama kali saya membaca soal ini dan orang ngotot, akhirnya saya amati Pak Randy, dan Bapak juga bisa amati itu. Orang yang teologianya kuat tidak memiliki, itu sebabnya Pak, denominasi apa yang menganut pengangkatan? Protestan pada umumnya tidak, Katolik tidak, Gereja Ortodoks tidak. Nah, ini pengangkatan kan hanya dianut oleh kelompok minoritas Protestan kan? Itu The Brethren yang saya sebut tadi, G.N. Darby tadi. Lalu kemudian dibawa ke Chicago oleh Moody Bible Institute, mahasiswanya ada, kemudian dipopulerkan, lalu kemudian makin diperkuat ketika dibawa ke Dallas Theological Seminary. Jadi apa yang kita katakan, dasar teologi sama sekali tidak ada. Spekulasi. Itu sebabnya bagi kita yang mendengarkan talk show ini, di sini kita lihat pengaruh yang sangat besar dari sebuah ketekunan menyebarkan ajaran. Entah ajaran itu benar atau ajaran itu salah. Ini yang saya lihat. Nah, itu yang saya katakan, jikalau ajaran pengangkatan bisa begitu populer yang dimulai dari sebuah mimpi, seharusnya ajaran-ajaran yang diajarkan teliti, digali, dipegang oleh jemaat kita GKBJ, ini disebar, seharusnya begitu. Nah, ini yang saya sangat sayangkan, terus terang aja. Nah, apalagi nanti Pak Randy, kalau yang mereka dengarlah video-video dari barat, orang-orang bule. Nah, kita ini kan, ini mohon maaf aja nih, kita ini kan agak mentalitasnya, agak mental bullet minded ini. Muhtar Lubis dalam bukunya berkata, manusia yang dijajah ini memiliki mental jiwa budak yang bebal. RMG Budbal, rendah diri, malas, jiwa budak yang bebal. Itu saya masih ingat. RMG Budbal, rendah diri, malas, jiwa budak yang bebal.
Nah, jangan kita mengalami ini. Sebagaimana saya katakan di Facebook saya, silakan datang join pada malam ini, karena saya mengatakan apa? Tidak sedikit orang yang akhirnya bingung, mereka kasih saya, setelah saya jelaskan Pak Randy yang menyedihkan, mereka kasih saya videonya orang bule. Padahal saya sudah tahu dari cara dia menggali ayat, dia ambil wahyu, sama sekali kelihatan cara berteologianya yang tidak beres. Tapi ya begitu, kalau banyak yang menyebarkan Pak Randy, seperti saya katakan tadi, katakanlah kebohongan 1000 kali, perlahan-lahan kebohongan akan berubah menjadi kebenaran. Itu yang menyedihkan. Jadi kalau malam ini kita belajar tentang ajaran pengangkatan, sampai kita diskusikan sekarang ini, itulah pengaruh kekuatan dari sebuah ketekunan meskipun dasarnya lemah, hanya sebuah mimpi dimulainya. Maka kalau kita punya pengajaran yang benar malam ini, dan banyak pengajaran kita punya, seharusnya kita lanjutkan itu dengan segala ketekunan dan lakukannya beramai-ramai gitu loh Pak. Misalnya jemaat GKBJ ada berapa sekarang? Ya, kalau jemaat ambil katakanlah 5-10 orang, 5-10 orang kalikan dengan jemaat GKBJ, lalu kemudian dibawa kepada pengajaran yang bagus, sebagaimana malam ini kita ada talk show. Akibatnya apa? Pengaruhnya besar. Tapi kalau kebenaran itu, sekalipun dia kebenaran, kita berbusa mulut kita Pak. Pak Randy boleh ngomong sampai berbusa. Kalau ini yang saya menyedihkan, itu sangat menyedihkan. Iya. Kenapa produk palsu lebih laku daripada produk asli? Nah inilah pertanyaan sama juga. Iya. Tapi kemudian kalau kita lihat ayat dari 1 Tesalonika yang tadi Pak Mangapul katakan pasal 4, 16, 18 itu sering dipakai ketika kita khotbah kedukaan, ya. Lalu di situ kan berbicara tentang mereka yang meninggal. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Mereka berkatakan ini kan bicara tentang ini ada pengangkatan nih. Jadi kalau mereka yang percaya pada pengangkatan kan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu boleh dibagi menjadi 2 tahap, kurang lebih begitu kan Pak? Ya. Jadi yang pertama itu diam-diam, parousia. Diam-diam, rahasia. Itu yang disebut secret rapture. Iya, lalu kita diangkat dulu di awan. Ya. Saya nggak tahu gitu ya, diangkat di awan, ngapain di sana. Lalu selama 7 tahun. Selama 7 tahun kita di awan-awan. Betul, 7 tahun. Lalu kemudian di bumi ada aniaya. Ya, sebuah tribulation, ada penganiayaan besar, mereka bilang terjadi. Lalu kemudian baru turun. Jadi orang lebih kan bicara bahwa Tuhan Yesus datang yang pertama itu di awan dulu Pak, tidak landing gitu kan di bumi. Tidak landing dulu. Secara rahasia kepada gerejanya. Mereka bilang begitu. Jadi Yesus datang secara rahasia kepada gerejanya saja. Betul. Nah sekarang kalau kita lihat kan di Tesalonika orang baca nih Pak, kita pakai yang terbitan LAI nih begitu kan. Nah bilang ini mereka akan diangkat bersama-sama gitu ya, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah ini. Dan ini udah ada lagunya loh Pak, pertemuan di udara. Oh iya. Iya. Jadi memang ini banyak cara, termasuk kalau Bapak pernah dengar lagunya Fanny Crosby, Vision of Rapture, of Glory Divine katanya. Nah itu dia, jadi masuk juga visi pengangkatan dalam lagunya. Tidak tatan, tidak datan, tidak tatan, tidak datan. Nah itu. Lalu kemudian kalau kita lihat rekaman recordingnya Indonesia, ada satu vokal grup, judulnya Aku Rindu Diangkatnya. Tapi Pak Randy, saya mau baca justru ayat yang sering mereka pakai untuk mendukungnya, dan saya mau pakai itu justru untuk melawannya. Pak Randy kan baca sampai ke angkasa. Tolong Bapak baca lagi, tapi jangan berhenti sampai yang angkasa. Habiskan ayat itu. Ya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, apa dikatakan di sini Pak Randy? Demikianlah kita akan selama-lamanya, forever and ever. Ya. Eiston Ionos dalam bahasa Yunani. Ya. Tidak ada dikatakan setelah 7 tahun balik lagi ke dunia lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun, bukan? Nah, ini berkali-kali saya amati orang yang ceramah di video atau menulis di buku, mereka ambil ayat ini, tapi kenapa ayat 17b dibiarkan, ditinggalkan, left behind juga ini kayaknya ayat ini. Bukannya mereka bilang selama-lamanya bersama dengan Tuhan, tapi turun di bumi memerintah 1000 tahun begitu, Pak. Loh, kalau 1000 tahun nggak selama-lamanya, Pak. Oh, itu. Itu dia. Nah, dan kemudian Pak, ini ada masalah besar ini. Itu kan berarti bagi mereka kedatangan Tuhan yang kedua, itu tadi kan jadi 2 kali kan? Ya, betul. Datangan pertama diam-diam bagi gereja membawa orang percaya gerejanya ke udara selama 7 tahun. Lalu sesudah selesai, di mana di bumi aniaya sudah terjadi, lalu gereja turun bersama Tuhan Yesus. Ini yang disebut dengan the revelation. Ya, seluruh dunia akan melihat. Lalu Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Disinilah katanya Yesus menginjil bersama gereja, lalu terjadi pertobatan besar-besaran bangsa Israel. Begitu bukan? Iya. Tapi Pak Randy, saya ini kan doktornya Yohanes ya. Tidak ada di dalam Injil yang namanya second coming yang berkali-kali. Nggak ada, Pak. Second coming itu bersifat single event. Baik Matius, baik Markus, baik Lukas, baik Yohanes. Jadi ketika Yesus datang, makanya di dalam Injil, maka banyak dikatakan second coming itu sekaligus penghakiman terakhir, sekaligus upah bagi orang yang percaya. Jadi kita tidak pernah memiliki konsep second coming the first, second coming the second. Tidak ada itu. Dan tidak ada juga second coming the second, lalu kemudian gereja masih 1000 tahun, lalu kemudian baru berubah dari sejarah kepada kekekalan. Tidak ada, Pak. Jadi terlalu banyak teologi yang dikacaukan. Itu sebabnya saya di buku saya ini yang saya tunjukkan tadi, Pak, itu masalah pengangkatan ini banyak yang bereaksi. Mungkin pendengar kita banyak yang belajar teologi ya. Saya misalnya baca pandangannya George Lett, ya, G.E. Lett. Dia berkata begini, dia mengacu ke 1 Tesalonika 4 ayat 17. Saya baca, it is very difficult to find a secret coming of Christ in these verses. Sangat sulit menemukan kedatangan Kristus yang bersifat rahasia dalam ayat ini. Itu yang dikatakan G.E. Lett. Atau seorang teolog besar lain, Miller J. Erickson. Mungkin Bapak masih ingat bukunya yang setebal bantal itu. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, saya baca di sini, pengajaran yang membagi kedatangan Kristus 2 kali. Yang pertama namanya rapture bersifat rahasia. Yang kedua namanya revelation. Dia mengatakan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya baca, we conclude that the use of variety of terms is not an indication that there will be 2 stages in the second coming. Rather, the interchangeableness of the term clearly points to a single event. Saya terjemahkan, kita menyimpulkan bahwa penggunaan berbagai istilah, yaitu rapture dan revelation, parousia dan apokalipsis, dia berkata, itu bukan menunjukkan ada 2 tahap kedatangan. Tetapi istilah-istilah yang dipergunakan, baik parousia, apokalipsis, epipania, itu digunakan saling bergantian
jelas menunjuk kepada peristiwa tunggal. Nah, saya punya banyak teolog, Pak. Saya baca juga G. Elect, saya banyak juga Louis Berkhof. Nah, Bapak masih ingat ya, salah satu buku sistematik teologi yang sangat standar, dan kalau nggak salah itu diterjemahkan ke Indonesia. Betul. Saya baca, dia bilang begini, on the basis of scripture, it should be maintained that the second coming of the Lord will be a single event. Saya ulangi. On the basis of scripture, berdasarkan kitab suci, it should be maintained, harus dipertahankan, that the second coming of the Lord will be a single event. Nah, jadi kalau kita berkata, is there any basis? Ada nggak dasarnya dari kitab suci? Maka para ahli berkata, no. Nah, satu lagi yang lebih menarik adalah apa? Itu kan orang-orang dispensasional itu kan sebenarnya membenturkan dirinya dengan orang-orang milenialis yang lain, bukan? Yang juga sama-sama menganut kerajaan 1000 tahun, tapi tidak ada pengangkatan. Nah, yang menganut itu ada yang berkomentar begini, dia berkata, misalnya Frost berkata, it is not generally known and yet it is an indisputable fact that the doctrine of a pre-tribulation resurrection and rapture is a modern interpretation. I am tempted to say a modern invention. Itulah kalimatnya Frost di sini. Tidak diketahui, tetapi sudah terjadi. Itu fakta tidak bisa disangkali. Bahwa ajaran tentang penganiayaan dan pengangkatan adalah penafsiran modern. Penemuan modern. Jadi kita mau ngomong apa lagi, Pak Randy? Kalau kita bicara the theological basis. No, not at all. Nothing. Yang ada adalah bukan theological basis. Dream basis. Mimpi. Jadi kalau kita lihat memang apa yang mereka ajarkan tentang rapture itu bahwa kedatangan Tuhan untuk pengangkatan itu terjadi 2 event yang berbeda, sedangkan seperti G. Elect, lalu kemudian Louis Berkhof ya tadi dibacakan, mereka bilang itu single event ya Pak. Sama Miller Erickson. Ya, itu buku sistematik teologi yang boleh dikatakan terbaru, bukan Miller Erickson? Jadi satu peristiwa tidak ada pengangkatan dulu lalu baru turun seperti begitu. Ya memang single kalau event. Kita perhatikan, mereka membedakan antara nama parousia dengan apokalipsis. Jadi memang ada satu parousia itu secara diam-diam begitu kan ya. Jadi tidak tahu, seperti lagi tidur hilang, diangkat atau ada di udara begitu. Cuman mengacu kepada yang tadi kita lihat tadi Pak, yang kita baca 1 Tesalonika pasal 4, memang di situ kan dibilang semestinya tidak diam-diam ya, karena ayat 16 dia bilang, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi begitu. Jadi memang publik. Itu peristiwa publik. Peristiwa publik ya, bukan satu peristiwa yang memang secara diam-diam orang tidak tahu begitu, tiba-tiba terjadi seperti begitu ya. Makanya Pak, masih ingat tadi kutipan G. Elect, dia berkata apa? It is very difficult to find a secret coming of Christ in these verses. Sangat sulit menemukan kedatangan Kristus yang bersifat rahasia dalam ayat-ayat itu. Jadi Bapak udah menyebut. Jadi Bapak satu aliran sama teolog besar G. Elect. Karena dia tulis begini. Dia tulis seperti itu. Sangat sulit menemukan kedatangan Kristus yang bersifat rahasia dalam ayat-ayat ini. Ini sekali lagi, Kristus pasti datang. Siapa tahu nanti ada jemaat Bapak yang tertarik. Nanti jadi boleh. Jadi nggak ada. Satu, kalau istilahnya Pak Stephen Tong suka beliau mengatakan begini, a self-defeated theory. Jadi kalau mereka mengambil 1 Tesalonika pasal 4 sebagai dasar mendukung rapture, pengangkatan, itu adalah teori yang menghancurkan diri sendiri.
Coba, kalau kita ngomong seperti ini, siapa yang berani menyela kita, mengatakan ini adalah peristiwa diam-diam, membawa gerejanya ke udara, lalu turun lagi. Di sini nggak ada diam-diam, berarti udah salah. Yang kedua, di sini tidak ada turun lagi, karena kita udah baca tadi ayat 17b. Demikianlah kita akan selama-lamanya. Selama-lamanya loh Pak, bersama dengan Tuhan. Jadi terus terang aja Pak Randy, selama puluhan tahun ini saya berdebat dengan orang penganut rapture. Saya dengan bersukacita mengatakan mereka tidak punya jawaban. Karena memang nol. Kalau Bapak mendengarkan buku-buku atau baca buku-buku ini, loh bagaimana sebuah teologi yang sampai saya mengatakan tadi, sampai tahun 1820, boleh dikatakan nggak ada catatan terdokumentasi mengenai ajaran pengangkatan. Tetapi kemudian setelah mimpinya gadis itu lalu disebarluaskan kemudian sama McDave, lalu kemudian dibawa ke Amerika oleh pendeta G.N. Darby, lalu kemudian dibawa ke Bible Moody Institute di Chicago, lalu kemudian masuklah thriller film tadi, lalu novel-novel, lalu dibawa ke Dallas Theological Seminary. Maka sebenarnya ini yang saya katakan tadi, ketekunan menyebarkan kesalahan akhirnya menghasilkan buah juga. Makanya Bapak sekali, saya kan mengatakan tadi, meskipun demikian, toh seperti saya katakan tadi, yang menganut pengangkatan sekarang ini sebenarnya minoritas Protestan kan, dan minoritas Protestan yang ini Pak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, yang teologianya sangat lemah. Makanya John Walvoord misalnya, John Walvoord sangat dikenal penafsir Alkitab yang sangat literal. Nah sekarang Bapak Randy, kalau menafsir Alkitab secara literal, secara harfiah, Bapak pun sudah tahu bahwa itu it doesn't work. Tidak bisa menafsir Alkitab secara literal. Misalnya ketika Tuhan berkata kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Dia tidak bisa masuk. Maka Nikodemus berkata, bagaimana orang bisa dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Masuk rahim. Bagaimana masuk lagi ke rahim ibunya? Nah ini dia. It doesn't work. Penafsiran harfiah tidak selamanya bisa dikerjakan Pak. Tapi mereka selalu bilang, kalau kita setia, misalnya dalam, mungkin Bapak pernah baca The Four Views of the Millennium, ya, yang diedit oleh Robert Klaus itu. Nah, masing-masing kan mempresentasikan pandangannya, dan ketiga teolog lain dari sisi lain menanggapi. Maka pada umumnya, ya, dari sisi yang menanggapi, orang dispensasional, mereka berkata, sulit bagi kami menanggapi karena apa? Tidak ada argumentasi Alkitab yang diberikan. Hanya comot-comot ayat begitu, comot-comot. Jadi sulit, tidak bisa. Jadi inilah kekuatan spekulasi aja Pak. Saya katakan bolak-balik tadi. Spekulasi, ya, misalnya masih ingat enggak siapa itu anak kecil yang viral itu, yang batu dimasukkan, dicemplungkan ke air lalu obok-obok sembuh. Iya, obok lalu sembuh. Ya, sampai seorang pendeta terkenal pun membuat heboh itu. Lalu kemudian Bapak masih ingat enggak? Ada penglihatan salib di dinding di Keramat 5 ya. Nah, itu dia. Ketepatan waktu itu kan kami di Keramat 7, Pak. Jadi orang tanya kepada saya, Pak Mangapul udah ke sana? Kata, enggak, buat apa? Saya tidak pernah diajar belajar sensasional spekulatif. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Kita coba ada beberapa diskusi yang menarik, Pak. Kalau kita melihat kan pandangan ini, misalnya mereka katakan ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, dunia akan diinjili. Mereka bilang dalam Matius 24:14. Lalu kemudian Israel itu akan bertobat. Roma 11 ayat 26 mereka katakan. Itu
seluruh bangsa Israel akan bertobat. Lalu ada great tribulation, ada sebuah kesukaran besar, ya, itu yang terjadi. Yang dicatat dalam Lalu si Matius. antikris, si pendurhaka akan dinyatakan. Betul, dalam 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika 2. Nah, apakah benar hal ini akan terjadi? Betulkah misalnya seperti Israel bertobat? Benarkah sebenarnya ada antikris itu akan dinyatakan seperti begitu, Pak, di dalam pemahaman Pak Mangapul ini? Kalau antikris sebenarnya kan di setiap abad muncul kan Pak ya, yang namanya setiap antikris. Ini ibarat peristiwa kita melihat gunung. Setelah kita sampai ke gunung itu, ternyata di baliknya ada gunung lagi. Jadi di balik gunung ada gunung. Itulah juga sifat nubuatan. Jadi itu sebabnya kita mesti hati-hati. Tetapi kalau dikatakan akhirnya kan ada gunung terakhir. Klimaksnya itu yang kita baca peperangan yang digambarkan oleh kitab Wahyu. Tapi puji Tuhan, kalau kita baca kitab Wahyu, puncaknya itu adalah nyanyian orang percaya. Ya, meskipun ada aniaya, meskipun ada penderitaan, ya, termasuk nanti AK 666-nya itu, barang siapa yang tidak mau memakai itu ditanda di dahinya, maka dia akan disiksa dan dianiaya. Termasuk kita baca di di Wahyu pasal 13 itu, bagaimana binatang yang terluka itu, lalu kemudian sembuh, lalu bisa berbicara, semua mujizat-mujizat. Jadi memang kalau kita lihat dari sini Pak Randy, memang yang namanya si antikris ini sangat-sangat berkuasa. Kalau kita gali Wahyu 12, Wahyu 13, Wahyu 14, waduh, pertentangan bagaimana naga itu ingin memakan daripada anak perempuan itu, mau dibunuh. Tapi syukur dikatakan di sana akhirnya gereja Tuhan survive dan kemudian naga itu yang disingkirkan. Nah, soal penginjilan di Matius 24 ayat 14 tadi, sebenarnya, nah ini kontroversi juga ini. Karena di dalam Roma pun Paulus berkata sampai akhirnya semua orang Israel akan diselamatkan, Pak. Masih ingat nggak itu, Pak? Iya. Nah, Roma pasal 11 ayat 25, 26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Setelah bangsa-bangsa lain masuk, maka ayat 26. Boleh Bapak baca tolong? Sebentar, Pak. Ayat 26, Roma 11. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, itu di ayat 26. Betul. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus, yang akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Iya. Tetapi kalau saya lihat, Pak, ini bukan karena penginjilan, Pak. Ini adalah karena anugerah Allah yang memang telah menetapkan pilihannya kepada bangsa Israel. Tolong Bapak baca 28 kalau Alkitab Bapak lagi terbuka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah dan oleh karena nenek moyang. Nah itu dia, apa artinya nih? Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Karena jalan yang diberikan oleh Injil adalah setiap orang yang percaya. Betul, Pak? Iya. Iya, itulah cara Injil. Makanya mereka tidak percaya, mereka seteru. Mengenai Injil atau kalau memakai cara Injil, kira-kira begitu kalau terjemahkan. Mereka seteru Allah. They don't believe in God, they must be punished. Tetapi mengenai pilihan, ini dia Pak. Mereka adalah kekasih Allah karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab seperti kamu dulu tidak taat, sekarang beroleh kemurahan ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan Allah kamu beroleh. Lalu kemudian disitulah kalimat yang penting itu.
Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Itu Pak. Jadi benar seluruh Israel itu akan bertobat. Jadi itu pemahaman mereka ya Pak. Kalau Sesuai kita dengan baca mereka Roma katakan. 11 ini, akhirnya tentu nggak individual ya. Israel as a nation menjadi the believer, generally speaking begitu. Dan saya melihat Pak ya, kalau Bapak sudah ke Holy Land, ya, waktu saya pertama kali menginjakkan kaki Yerusalem, lalu kita bacalah Mazmur itu. Oh kota Yerusalem, bagaimana bangsa-bangsa di dunia datang dan berdoa untukmu. Ya kan begitu kan? Nah bayangkan berapa juta tiap tahun bangsa-bangsa di dunia datang mengunjungi Israel dan berdoa bagi Israel. Apakah Allah tidak menjawab doa mereka? Nah di dalam kasih karunia-Nya saya menggabungkan Roma 11 ayat 26 dengan doa umat berjuta-juta. Maka penggenapan Mazmur 100 berapa itu 26 ya. Ketika datang hati kami bersukacita bersorak-sorai bagi bangsa pilihan Allah ini. Kan kira-kira begitu. Iya. Iya begitu Pak. Kalau saya melihat Mazmur 122 ayat 4 tadi. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Nah, jadi saya tulis, bagaimana kita meresponi peristiwa rohani terjadi secara global, di mana jutaan manusia dari kolong langit datang berdoa. Ya. Lalu kalau Mazmur 122 ayat 6, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Dikatakan berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Lihat ya. Oke. Baik Pak. Baik, yang tadi Mas. Ini banyak pertanyaan Pak. Ini. Ya. Ini yang pertanyaan tadi Pak, saya sudah bacakan dalam Yudas pasal 1 14 sampai 15. Bagaimana penafsiran Pak Mangapul mengenai hal ini? Yang bicara tentang Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, yang bernubuat katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, lalu menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena perbuatan fasik yang mereka lakukan. Nah itu bagaimana penafsiran Pak Mangapul katanya dari Yudas pasal yang pertama. Ini intinya ini kan ya, sebenarnya Yudas kan hanya satu pasal Pak ya. Ya. Dan intinya adalah Yudas menegaskan pentingnya pengajaran dan moral yang benar. Maka tanpa melihat detailnya orang-orang disebut, maka semua orang yang ajarannya tidak benar dan moralnya tidak benar yang didasari penolakan kepada juru selamat, mereka akan binasa. Itulah sebabnya seruan daripada kitab Yudas ayat 23 Pak. Itu saya sangat suka itu, ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas. Itu dia. Merampas mereka dari api. Jadi kalau saya melihat begitu. Tanpa kita berusaha masuk ke detail-detail. Karena memang agak Yudas ini kan beberapa ayat kontroversial, bukan? Karena ada misalnya pertentangan, perkelahian mengenai mayat itu. Merebutkan Jadi Musa. bagi saya tidak mau masuk kepada hal yang sifatnya agak detail. Kita tahu di dalam Alkitab rahasianya begini. Yang sudah jelas mari kita nikmati, yang tersembunyi kita serahkan kepada Tuhan sampai waktunya Tuhan bukakan. Saya sih melihatnya begitu. Ya. Jadi ini Tuhan datang dengan sesungguhnya dengan orang-orang kudus ini tidak di dalam kapasitas bicara second coming, Pak. Oh tidak. Tidak ya. Iya. Ayat ini tidak bicara second coming ya. Iya, tidak. Ini adalah menyatakan kemenangan orang benar. Di mana dari atas kan dikatakan di sini bagaimana orang fasik hidupnya dilampiaskan begitu.
Makanya dikatakan di ayat 5, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu tidak meragukan lagi. Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi kita melihat, lebih bagus melihat ke situ, Pak. Juga lalu ayat yang tadi dikatakan di sini keturunan kesekian, lalu Tuhan datang beribu-ribu hendak menghakimi semua orang, menjatuhkan hukum bagi orang. Inilah kemenangan kita orang percaya itu, Pak. Karena kan menurut Korintus juga, semua Tuhan dan gerejanya akan menghakimi, bukan? Kalimatnya begitu. Tapi sebenarnya, di dalam diri Yesuslah penghakiman itu terjadi. Dialah yang menetapkan bahwa setiap orang yang hidup benar, yang percaya kepadanya, dia akan mengalami upah selama-lamanya. Sebaliknya, setiap orang yang menolaknya dan hidup di dalam hawa nafsu, sebagaimana Judas katakan, maka mereka akan dihakimi. Nah, tentu pelaksanaannya ini adalah Tuhan kita lah hakim yang agung itu. Oke. Baik, Pak Mangapul, saya coba kembali lagi kepada perbincangan kita, Pak, ya, mengenai ada namanya pengangkatan di dalam pemahaman mereka, rapture. Nah, kapan itu pengangkatan? Ya, yaitu terjadi saat ada memang kesukaran besar. Nah, ada beberapa pandangan mereka. Ada yang satu disebut dengan pratribulasi, ya, yaitu pengangkatan terjadi sebelum kesukaran besar jadi anak Tuhan, jadi angkat tidak mengalami. Lalu ada mid tribulasi, pengangkatan terjadi di tengah-tengah nih, ya, ada tribulasi langsung diangkat. Ada juga pasca tribulasi, pengangkat terjadi pada akhir, ya, tribulasi seperti itu. Ya, ada yang juga pramurka yang hampir sama lah pemahamannya, cuma dimodifikasi dengan sebenarnya itu bicara tentang mid tribulasi. Nah, dari pandangan-pandangan ini tentang penganiayaan itu terjadi, kesukaran besar itu terjadi, apakah betul, Pak, itu yang Alkitab ajarkan? Kalau saya melihat lagi-lagi tadi pre-tribulation rapture udah jelas nggak benar, ya. Ya. Itu mimpi itu kan, mimpi. Jadi apakah pre-tribulation, post-tribulation, mid-tribulation? Intinya semua mengalami tribulation. Nah, sebenarnya kan, Pak, ya, sejak gereja ada, itu kan aniaya terus terjadi. Nah, jadi sebenarnya apa? Sebagaimana saya katakan tadi, di balik gunung ada gunung, maka tribulasi itu, penganiayaan itu akan terus terjadi. Maka klimaksnya itu penganiayaan adalah di Matius 24, khotbah di atas, khotbah akhir zaman Yesus. Nah, makanya saya baca di sini, Pak, ya, ayat 21 yang Bapak baca tadi. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Berarti kan klimaksnya, Pak, ya? Iya. Sebab pada masa itu terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak terjadi lagi. Jelas dong, ya? Gaya bahasanya jelas dong, Pak, ya? Oke. This is the end and this is the climax of the tribulation. Oke? Nah, perhatikan, Pak. Saya minta tolong Bapak baca 22. Ya, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, apa kesimpulan Bapak dari sini? Ya, apakah ini berarti gereja tidak mengalami aniaya? Kalau lihat di sini berbicara jelas karena orang pilihan, ya, maka waktu dipersingkat. Jadi otomatis berarti orang pilihan mengalami aniaya nggak? Include, termasuk. Nah, itu jadi jelas, Pak. Jadi Pak Randy dan kawan-kawan di GKBJ yang bertanggung jawab dalam membaca kitab suci, we cannot escape. Meskipun memang lebih enak memang pre-tribulation rapture,
Ya. Ya kan? Coba, Pak Randy mau nggak hidup di zaman ini? Ya, Kalau bisa milih, nggak mau dong ya? Iya. Kalau saya sih Pak betul. Randy, berdoa Pak Randy, kalau bisa pilih, nggak mau saya hidup di zaman ini. Iya. Cuman yang menarik adalah apa? Sekalipun penganiayaan hebat, sebagaimana dibahas di pertempuran antara naga, sang naga dengan pasukannya itu, di mana gambaran-gambaran di sana diberikan kekuasaan. Nanti suatu ketika Bapak bisa bahas supaya di gereja Bapak, itu Wahyu 12, 13, 14, betapa dahsyatnya, betapa mengerikan mereka, bukan? Tapi akhirnya kemenangan di tangan Tuhan. Nah, lihat ini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Nah, yang mempersingkat siapa? Tuhan kita, bukan? Tuhan, iya. Iya, Tuhan kita. Dan karena apa? Perhatikan, Pak. Akan tetapi karena orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Bapak, jemaat GKBJ, dan umat yang lain. Jadi mari kita lihat. God so loved the believers. He cares for you. He cares for me. Dia memperdulikan kita. Nah, bagi saya sih ya, kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai detik penganiayaan itu, saya kira Tuhan sudah mempersiapkan roh-roh martir dalam diri kita. Jadi ayatnya Matius ini, Pak, udah jelas mengatakan, saya baca sekali lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Mengerikan dong? Iya dong. Tidak akan ada yang selamat. Sekiranya tidak dipersingkat. Artinya apa? Berarti dipersingkat. Supaya tetap ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Bagaimana Pak? Cukup jelas kan? Iya, iya. Sangat jelas. Makanya Pak saya katakan, waktu Bapak kasih saya judul ini, apa, Rapture Mania, saya ketawa kan, Bapak ingat enggak? Karena memang ada banyak orang yang suka banget bicara soal Rapture Mania. Makanya saya berkata, udahlah, kalau hutangmu nggak bisa kau bayar, nggak usah berdoa untuk pengangkatan. Pengangkatan individual aja, dibawa pulang ke sorga sebelum lunas hutang itu. Ya kan, begitu kan? Jadi jangan harapkan general eschatology yang bersifat rapture, secret. Jangan, karena itu nggak ada. Tidak akan pernah ada pengangkatan secara umum yang sifatnya rahasia. Yang ada adalah pengangkatan individual, yaitu ketika Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah untung. Nah, mati adalah untung. Sebenarnya ini menyelesaikan utang-utang kan? Kalau ada utang, Jadi bagi kawan-kawan yang udah terlalu susah hidupnya, ya, yang COVID-nya misalnya ada yang kena COVID terlalu berat, minta kesembuhan, minta mujizat. Tapi kalau tidak, Tuhan tidak kasih mujizat, ya udah minta aja Tuhan bawa saya pulang cepat, kan langsung surga. Ya kan? Itu yang dikatakan oleh Henry Nouwen, kan? Henry Nouwen, teolog besar itu, dia mengatakan apa? Bukankah setiap minggu kita menyanyikan lagu-lagu hidup kekal, lagu-lagu kemenangan? Mari kita nikmati itu. Kalau kita dipanggil, puji Tuhan. Kalau kita masih tinggal di dunia ini, nikmati. Jangan dikarang teologi-teologi yang berdasarkan kepada mimpi. Oke, Pak Ngapul, ini menarik sekali. Saya ingin coba masuk lebih dalam lagi, ya, bicara tentang, kalau kita lihat dari Matius pasal 24 ini, ya, karena kita bahas temanya Rapture Mania nih Pak. Ini kan berbicara tentang, berarti ada namanya tribulasi ya Pak, masa tribulation. Artinya ada kesusahan besar. Kesusahan. Ya, kesusahan besar. Nah, sebenarnya kapan terjadi ini Pak? Apakah sekarang atau nanti?
terjadinya. Kan ini bicara bahwa ya. Itu yang saya katakan tadi, Pak. Ibarat kita melihat gunung, di balik gunung ada gunung, kan begitu kan? Nah, kalau orang ketat dengan ajaran pre-tribulation dan post-tribulation, maka ukurannya adalah kedatangan Kristus yang kedua yang tidak bersifat tunggal. Itu dia. Jadi masalahnya kita udah disetting sama teologi mereka. Kalau kita menganut pre-tribulation, millennium, berarti terjadi dulu masa aniaya, baru Kristus datang kali kedua, lalu kerajaan 1000 tahun, kan begitu? Ya. Tapi kalau kita tidak menganut itu, maka kita anut aja Matius 24 tadi, bahwa memang antikris itu akan terus berusaha untuk menganiaya gerejanya. Nah, kalau kita lihat Pak Randy, kita baca gereja mula-mula, atau kita baca Ibrani pasal berapa itu, pasal 10 ya, jangan meninggalkan imanmu karena besar upah yang menantinya. Sekarang Pak, orang Kristen mula-mula digergaji, orang Kristen mula-mula dibakar hidup-hidup, dijadikan obor di malam hari. Orang Kristen mula-mula, saya punya buku tebal setebal ini Pak, mengenai martir, kira-kira 250 tahun pertama. Mulai dari Kaisar Nero sampai kepada Kaisar Konstantin bertobat. Dan akhirnya memerintahkan agama Kristen menjadi agama negara. Nah, di dalam buku mengenai martir selama 250 tahun itu, saya sangat terharu. Misalnya, ada orang Kristen itu yang maaf kata ditelanjangi, lalu ditelantangkan, lalu 2 kaki diikat dengan kuda di sana, lalu 2 tangan diikat dengan kuda di sana, lalu mereka dipukul ke arah yang berlawanan. Maka apa yang terjadi Pak? Kekuatan kuda akan menarik kaki perlahan-lahan sampai patah, tangan sampai patah dari tubuhnya. Coba Pak, itu kurang menderita seperti apa lagi Pak? Jadi sebenarnya di abad pertama pun sudah terjadi. Lalu 2000 mulai dari Kaisar Kaisar Nero sampai kepada Kaisar Konstantin, gereja masa aniaya 250 tahun, bukan? Nah, sesudah itu apakah gereja akan mengalami aniaya lagi? Nah, puji Tuhan, sama seperti yang dibahas dalam Wahyu 20 itu, setan dikatakan kan setan diikat selama 1000 tahun. Nah, saya menganut pendapat bukan 1000 tahun harfiah, bukan. Nah, tapi 1000 tahun, kalau Leon Morris, penafsir ulung itu, yang sangat setia kepada Alkitab, dia mengatakan itu jangka waktu yang cukup lama. Itu kelipatan 10 kali 10 kali 10. Berarti lama sekali. Dalam masa yang lama itu, antara Kristus datang yang pertama sampai Kristus datang yang kedua, setelah kebangkitannya, maka Injil diberitakan untuk melepaskan orang-orang dari genggaman setan. Itulah yang dikatakan setan diikat selama 1000 tahun. Dengan perkataan lain, Injil tidak akan bisa dihambat pemberitaannya. Maka dengan gereja terus berkembang, orang percaya bertambah, maka itu yang dikatakan oleh orang teolog liberal, bukan yang sangat optimistis itu. Seiring dengan makin banyaknya orang percaya, maka kebenaran Allah di dalam diri orang itu akan mendominasi, sehingga apa yang terjadi, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, semua kehidupan akan menjadi bagus. Itulah nanti penggenapan daripada doa Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti the golden age of the church akan terjadi harfiah, kata mereka. Itu yang disebut dengan optimistic view. Tetapi orang-orang seperti Anthony Hukema tidak melihat itu. Atau seperti Pannenberg, atau seperti teolog Miller Erickson, yang dia katakan adalah bahwa Injil makin maju, kemenangan makin dialami, tetapi seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius itu, 2 Timotius pasal 3, yang jahat semakin jahat Pak, tapi yang baik akan semakin baik. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini, saya tidak melihat tribulation itu secara spesifik, tapi melihatnya
secara terus-menerus, di mana antikristus mencoba menghambat pemberitaan Injil kalau bisa. Tapi memang sebagaimana saya katakan, gambaran dari kitab Wahyu itu akan ada klimaksnya nanti. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah Matius 24 tadi. Begitu, Pak. Iya. Ya, jadi coba saya pertegas kembali, Pak Ngapul, bahwa sebenarnya masa kesusahan itu sudah dimulai dari awal mulai gereja, begitu ya, Pak? Betul. Sampai sekarang. Saya melihatnya begitu. Jadi itu adalah berada pada masa antar kedatangan Tuhan pertama dengan kedatangan yang kedua, begitu. Yang kedua, tentu ibarat lembar-lembaran bab terakhir, kalau kita punya buku ada bab terakhir, makin ke belakang, maka istilahnya kalau kitab Wahyu gambarkan, karena si setan tahu kekuatannya akan berakhir, dia akan mencoba kekuatan semaksimal mungkin. Ya, artinya terjadi pada waktu the first coming and the second coming. Di masa antara interval itu. ini, ya terjadi kesusahan itu ya, Pak ya. Jadi bukan bicara pas the second coming-nya gitu ya, dipertegas. Jadi begini Pak, kalau Bapak ingat tulisan Rasul Paulus 2 Timotius pasal 3, saya baca Pak ya, di sana ada kalimat begini, ketahuilah hal-hal ini pada hari-hari terakhir. Nah ini dia, kapan ini hari-hari terakhir? Kan nggak bisa kita pastikan Pak hari-hari terakhir. Makanya para teolog perjanjian baru mengatakan, karena Yesus menentukan sendiri kedatangannya kapan, maka sebenarnya ke hari-hari terakhir itu bisa dipahami antara Yesus naik ke surga dan akan datang lagi. Setiap saat dia bisa datang sesuai dengan kedaulatannya. Itu sudah bisa dikatakan hari-hari terakhir. Tentu kita cocokkan dengan khotbah akhir zaman Matius 24 tadi, di mana tanda-tanda makin jelas. Kalau semua tanda-tanda di Matius 24 itu sudah digenapi, maka sebenarnya kita bisa siap sedia. Nah, Matius kembali 2 Timotius 3, ketahuilah hal-hal ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Bapak Randy dan semua jemaat yang mendengar, masa yang sukar di sini adalah apa? Kalepos bahasa Yunani. Kalepos itu adalah masa yang menakutkan, masa yang mengerikan. Tapi kalau kita baca urutannya, apanya yang mengerikan? Manusianya juga. Nah, makanya kalau kita lihat, kita sekarang mengalami masa pandemi. Kita berteman dengan orang nggak bisa, bertamu nggak berani, ya berbicara dekat nggak berani. Sampai orang bertanya berapa lama lagi. Nah, hal-hal seperti ini. Ibadah nggak berani. Iya, ibadah pun nggak berani. Ya, siapa yang berkata Tuhan menyertai kita, kan begitu kan? Ternyata yang kita baca pendeta di Amerika itu mati on the spot. Nah, apa yang mau kita katakan dalam hal ini? Ini saatnya kita harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus taat. Jangan kita berspekulasi dalam teologi. Seperti perjanjian lama, dikatakan ada tulah. Barang siapa keluar rumah mati. Tetapi kalau di dalam rumah dan pakai tanda apa itu? Darah, akan lewat dari tulah. Nah, sekarang kita taat saja. Apalagi ciri daripada kekristenan dari zaman ke zaman adalah apa? Taat. T-A-A-T, taat. Seperti lagu sekolah minggu. Nah, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, mari kita lakukan. Makanya saya sendiri sangat mendukung gereja-gereja yang tidak mengadakan ibadah on-site, di tempat. Kalau memang masih bahaya, kenapa mesti membawa? Karena apa Pak Randy? Yang kita pertaruhkan bukan rugi 1 juta, 10 juta. Kalau hanya rugi 10 juta, coba-coba ya udahlah. Kita kalah berjudi 10 juta, kalah berjudi 20 juta. Tapi yang kita pertaruhkan itu apa Pak Randy? Nyawa. Makanya kalau Bapak melihat Facebook saya, ketika ada orang menikah, lalu bikin adat kecil-kecilan, mati juga. Dan itu ponakan saya Pak, seperti saya tulis. Ketika ponakan saya meninggal dunia, saya sedihnya bukan main. Maka saya mengatakan seharusnya pendeta atau pejabat atau siapa saja bukannya diupayakan bagaimana terus mengadakan pesta-pesta pertemuan, tetapi harus diupayakan sebisa dia
untuk menghindari pertemuan-pertemuan. Begitu dong. Memang negara kita tidak bisa harus tetap membuka kantor, kalau tidak bangkrutkan negara kan. Coba Pak Randy, sekiranya negara kita kaya raya, kita bisa work from home sampai kira-kira 100 tahun lagi. Apa Jokowi suruh kita masuk kantor? Nah ini Pak, jadi ini yang saya katakan tadi, memang kita ini seperti kata pengkhotbah, ada segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk bekerja. Sekarang kelihatannya Tuhan suruh kita diam. Selama ini kita udah rame-rame di gereja, rame-rame koor, rame-rame vokal grup. Nah sekarang kita diam-diam, tapi semangatnya seperti rame-rame itu. Saya masih ingat terakhir saya di GKPJ. Bagaimana nyanyiannya remaja yang saya puji-puji itu. Bagus sekali. Musiknya bagus sekali. Nah sekarang, kalau tidak ke gereja masih begitu nggak semangatnya? Iya. Masih semangat kalau terus, begitu, Pak. bagus. Tapi kalau tiba-tiba, ketika mejeng semangat, nggak ada orang langsung tidur terus, ibadah online pun nggak hadir lagi, itu kan dipertanyakan kan Pak Randy? Betul, betul. Nah itu Pak. Jadi masa-masa seleksi juga di sini ya, masa-masa siapa yang benar-benar beriman, iman beri kita menang, kan begitu kan? 1 Yohanes berkata, siapa yang bisa menaklukkan dunia ini? Iman kita. Kalau kita beriman, Roma 8:28, kita pegang itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Bagi orang Yeremia yang 17. Saya mau ingatkan lagi Pak, Yeremia 17. Oh iya, mengasihi dia. Jadi jelas itu. Kalau kita baca Roma 8:28 Pak, ada 5 hal di sana. Pertama, Allah turut bekerja. Yang kedua, dalam segala sesuatu, in all situations, termasuk masa COVID. Lalu yang ketiga, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Lalu yang keempat, bagi yang mengasihi dia. Lalu yang kelima, yang dipanggil sesuai dengan rancangannya. Saya ulangi Pak Randy ya. Jadi ada 5 hal di sana. Roma 8:28. Allah turut bekerja. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah mendatangkan kebaikan. Allah bagi orang yang terpanggil. Dari 5, hanya 1 yang kita aktif, yaitu kita mengasihi dia. Kalau kita yakin kita mengasihi Allah, maka mari kita yakini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, dan kita adalah orang yang dipanggil Allah. Demikian Pak Randy. Jadi baik dalam situasi sulit, dalam situasi apapun, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara dan menjaga kita. Ya, baik Pak, ada beberapa hal lagi pertanyaan, tapi waktu kita mungkin tinggal sekitar 5-6 menit. Tapi saya ingin tampilkan, ada yang bertanya Pak, ini Aminta Ginting. Dia berkata bahwa Injil tidak dapat dicegah, tapi akan terus berkembang. Kondisi di Eropa sekarang di mana Injil tidak dapat dicegah, tapi akan terus berkembang. Kondisi di Eropa sekarang di mana agama sebelah malah makin subur dan gereja banyak yang tutup. Bagaimana Pak Mangapul melihat ini? Nah, jawaban saya adalah apa? Yang terjadi adalah bahwa gereja tutup bukan karena dari luar. Karena iman itu dari dalam mati. Iman tidak bertumbuh. Kalau saya lihat begitu. Jadi tanggapan saya, mari kita lihat bukan hanya membangun gereja besar-besar, gereja tinggi, tetapi mari kita lihat terutama membangun keimanan. Makanya waktu onsite masih aktif sebelum COVID di GKBJ, saya melihat banyak pembinaan-pembinaan dilakukan, saya bersyukur. Kalau iman dibangun, boleh membangun bangunan, membangun gereja megah, tapi bangunan rohani dulu yang megah. Jadi saya melihat begitu. Ya, makanya ini salah satu juga Pak, untuk obrolan kehidupan ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, ini salah satu untuk membangun iman kita juga Pak. Malam ini talk show setiap Rabu kita bicara tentang. Silakan Pak, kalau ada. Ya. Itu dari saya. Ya, suara saya jelas Pak Mangapul? Jelas ya?
Pak, yang terakhir, apa bahayanya Pak ketika kita menerima pandangan rapture ini Pak, kira-kira? Gimana Pak Randy? Tadi saya udah jawab pertanyaannya. Ya, Pak Mangapul dengar suara saya? Barusan saya dengar, tadi nggak dengar. Oke. Oh, oke. Ya, apa bahayanya ketika kita menerima pandangan rapture ini, Pak? Ya, bahayanya tidak benar. Kita menipu diri sendiri dong. Oke. Kita menipu. Jadi kalau saya melihat gini, bukan hanya rapture Pak. Apapun kalau itu tidak sesuai Alkitab. Misalnya, kita akan diselamatkan karena kita berbuat baik. Padahal kita tidak bisa berbuat baik sebelum kita mengalami karya keselamatan, bukan? Nah, jadi semua yang salah merugikan kita. Apalagi masa pengangkatan. Masa pengangkatan di mana gereja tidak mengalami aniaya, padahal itu tidak benar. Rugi, bukan salah. Jangan diimani sesuatu yang salah, begitu loh Pak. Apalagi saya mengatakan tadi, dari seluruh denominasi, baik Katolik, baik gereja Ortodoks, ya, baik Protestan, kecuali minoritas, tidak ada yang menganut rapture ini. Jadi karena itu, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan ini, tolong ini dipegang, dan jangan hanya dipegang, bantu kita menyebarkan ini kepada yang lain. Supaya jangan ada orang yang tersesat dalam ketulusannya. Tulus, misalnya seperti saya katakan tadi, ada apa namanya, Alkitab khusus mereka yang dispensasional itu, lalu sudah ditanda-tandain, misalnya Jesus predicts for rapture, Yesus meramalkan tentang pengangkatan. Lalu orang beli itu, dia berkata, ini ada di Alkitab, padahal bukan, itu bukan di Alkitab. Oh ya, Scofield, Reference Bible Pak, terima kasih. Terima kasih. Itu kadang-kadang memori kita tidak pas. Makasih yang tadi saya katakan nama Sko begitu, yang Scofield Bible. Terima kasih. Ya. Oke. Baik, Pak Mangapul, terakhir mungkin bagaimana sikap kita merespons setiap isu yang berkaitan dengan akhir zaman, Pak, semestinya? Misalnya isu apa, Pak? Banyak kan isunya. Misalnya ya, isu ajaran one world order, yang cuci tangan segala macam, ya kita singkirkan tuh, jangan mau percaya itu. Jadi kalau menurut saya, apapun isunya tentang akhir zaman, apalagi yang berbau dengan doktrin, langsung diuji kebenarannya. Boleh dibicarakan dengan Bapak Gembala, jangan langsung percaya begitu saja. Misalnya 666, apa itu 666? Katanya itu adalah chips yang dimasukkan di tangan. Apa benar begitu? Ya. Konspirasi, teori konspirasi itu, Pak. Nah, kita harus hati-hati. Oke. Baik, Pak Mangapul, terima kasih. Kita tiba di kesimpulan, Pak. Jadi banyak hal yang kita bisa bicarakan bersama-sama pada malam hari ini. Tapi sekali lagi kita diajar untuk kembali bahwa bukan berdasarkan pengalaman kita tentu membangun teologi, tapi harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, jadi rapture secara sederhana itu dapat diartikan pengangkatan. Ya, jadi ajaran ini muncul setelah abad 19 lewat mimpi seorang gadis remaja yang bernama Margaret MacDonald, yang kemudian disebarluaskan oleh John Nelson Darby, gitu ya. Namun sayangnya ajaran ini tidak memiliki dasar teologis yang kuat. Tidak ada pengangkatan umum yang rahasia, artinya yang namanya secret rapture, ya. Jadi peristiwa tribulasi selalu terjadi dari zaman ke zaman. Gereja dan orang-orang yang percaya akan mengalami masa-masa tribulasi itu. Ya, apapun yang tidak sesuai dengan Alkitab adalah salah dan merugikan. Jadi kedatangan Kristus itu yang kedua kali itu adalah single event. Jadi yang terjadi betul sekali. Jadi bukan ada dua tahap seperti begitu.
Ya, jadi kurang lebih itu yang kita bicarakan Pak Mangapul pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Pak Mangapul boleh bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan tentu setiap Rabu Pak kita ada Oke Talk Show, dan Puji nanti Tuhan. saya ada beberapa rekan-rekan yang narasumber yang juga akan menjadi inspirasi kita bersama. Kita akan diskusi. Nah, untuk Rabu depan kita akan bicara Tuhan sudah dekat. Ya, kita bahas satu tema berkaitan dengan topik kita juga. Ya, akan bersama dengan seorang hamba Tuhan, Pastor Florian Simatupang, PhD. Ya, jadi biarlah sungguh-sungguh nanti Rabu depan kami juga mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Pak Mangapul sekali lagi. Terima kasih untuk saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti obrolan kehidupan talk show, dan minta dengan hormat Pak Mangapul boleh doakan kami. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas karunia-Mu kepada kami umat-Mu yang boleh membahas berbagai macam ajaran, khususnya mengenai rapture atau pengangkatan, yang telah banyak mempengaruhi umat yang sebenarnya tidak pernah Tuhan nyatakan di dalam kitab suci. Terima kasih Bapak, kami boleh diingatkan bahwa sebenarnya permulaan dari pengajaran ini hanyalah sebuah mimpi gadis yang tidak memahami teologi. Dan mimpi itu kemudian berkembang seperti jualan yang dibeli oleh banyak orang. Kami sungguh berdoa Bapak yang baik, supaya kami waspada terhadap segala pengajaran. Dan bagi kami yang sudah diyakinkan oleh firman, kami berpegang teguh kepada kebenaran sebagaimana firman-Mu katakan, dan kami dengan tekun menyebarluaskan itu, sehingga kami boleh belajar dari kesesatan penganut pengangkatan, sekalipun dia hanya sebuah mimpi di awalnya, karena terus-menerus bertekun dan secara bersama-sama disebarluaskan secara sistematis. Akibatnya bahkan akhirnya malam ini menjadi satu pokok bahasan. Kiranya lebih lagi segala kebenaran dimiliki oleh umat-Mu, khususnya di GKBJ Kelapa Gading, menjadi pegangan yang teguh dan secara bersama-sama, secara sistematis, berkesinambungan bersama dengan hamba-Mu Pendeta Randy dan kawan-kawan tim di gereja. Kiranya terus-menerus menjunjung tinggi kebenaran. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati setiap talk show pada hari Rabu supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi jemaat. Berkati seluruh jemaat yang menghadapi akan COVID-19. Lindungi kami, bungkus kami, genapkan firman-Mu dalam Roma 8:28. Jikalau ada yang sakit, kami mohon kuasa mujizat Tuhan Yesus atas mereka semua, sehingga mereka boleh mengaminkan bahwa Tuhan tetap mengerjakan mujizat sampai saat ini. Dengar dan sempurnakan doa kami. Terimalah ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.